Halo, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Oke, seperti judul yang tertulis, hari ini aku mau cash planning for the week. Agak sedikit telat, tapi lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Jadi ini aku udah siapin cash planning sheetnya atau lembar tempat aku merencanakan kemana perginya uangku nanti. Jadi aku punya kategori variable expenses dan juga beberapa sinking funds dan juga savings challenges yang aku kelola secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Oke, yang pertama ini dari dompet aku. Di sini ada variable expenses yang biasanya aku pakein uang tunai. Jadi untuk yang pertama terkait groceries. Oh ya, sebelumnya aku tadi lupa bilang, anggaran aku di minggu ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu di anggaran 2.150.000. Dan untuk groceries atau belanja mingguan, ini biasanya aku anggarin di 150.000. Ini aku pakai untuk beli keperluan bekal anak-anak, nambah-nambah makanan di rumah, ataupun untuk beli pantry stuff kayak deterjen, sabun cuci piring, hal-hal seperti itu yang mungkin habis di tengah bulan tapi belum waktunya aku untuk belanja bulanan. Karena aku biasanya belanja in bulknya itu bulanan di akhir bulan. Oke, food and drinks, aku masih punya voucher dan ini rencananya mau aku pakai untuk beli minuman aja atau beli-beli minuman atau makanan gitu ya. Jadi dia aku taruh di food and drinks. Gas and parking, ini fully depleted. Oke, selain di dompet, biasanya gas and parking itu uangnya aku taruh di name tag aku. Jadi aku akan cek dulu sebentar. Oke, jadi ini name tag aku ya. Biasa aku pakai sehari-hari ke kantor dan uangnya aku simpan di sini. Dan saat ini hanya ada sisa Rp5.000. Jadi ini akan aku masukkan ke dalam amplop kategori gas and parking. Dan untuk minggu ini kebetulan aku memang waktunya untuk beli bensin untuk mobil aku, jadi itu sekitar 300.000. Dan aku juga tambahkan untuk parkir seperti biasa di 125.000. Jadi aku itu kalau ke kantor biasanya bawa mobil sendiri dan anggaran untuk parkir itu seharinya sekitar 20 sampai 25.000. Kemudian untuk kids ini di 75.000. Biasanya ini aku kasih di awal bulan untuk anakku yang pertama, si kakak. Dan kindness ini selalu aku anggarin di 20.000. Sementara untuk buffer, kemarin aku tambahin dia di 15.000 dan saat ini masih ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi hanya kepake 5.000 ya. Tapi kayaknya untuk minggu ini mau aku tambahin lagi tetap di 15.000. Jadi aku akan lihat selama 1 bulan berapa yang akan atau yang lebih tepat untuk aku pakai di kategori buffer ini. Oke, itu tadi untuk dompet aku semua sudah dianggarkan. Oke, sekarang untuk kategori berikutnya, ini my high priority binder. Jadi biaya-biaya atau ya biaya-biaya prioritas aku yang harus dibayarkan atau dialokasikan ada di binder hitam ini. Oke, yang pertama untuk bills ini kemarin udah sempat aku bayarin untuk asisten rumah tangga, jadi dia bakal aku tambahin lagi 100.000. Lalu untuk car maintenance ini mau aku tambahin di 50.000. Ini juga untuk mengembalikan uang aku yang kepake kemarin waktu beli ban mobil yang baru. Sementara untuk pajak kendaraan atau car tax sama seperti minggu-minggu kemarin, ini aku anggarin 1 juta. Dan emergency fund, aku memang lagi usaha banget untuk reach 10 juta di akhir tahun. Dan karena saat ini masih baru bulan Februari ya, Februari minggu kedua, jadi aku mau anggarin di 50.000 aja. Karena anggaranku juga udah nggak banyak, tinggal 265.000 dan aku masih punya beberapa kategori yang aku pengen isi. Mungkin aku langsung ke kids activity dulu dan house tax ya. House tax ini mau aku anggarin di 92.000.
Sementara untuk kids activity seperti biasa ini di 50.000. Kids activity ini juga sebetulnya aku hanya mengembalikan uang yang udah terlanjur aku pakai untuk bayar lebih dulu. Jadi makanya aku mau coba isi lagi supaya tabungannya cepat balik gitu dari yang udah aku pakai. Lalu mungkin yang mau aku isi atau anggarin lagi untuk THR, karena ini kan akan aku kasih ke asisten rumah tangga. Mungkin ini mau aku tambahkan di 30.000. Oke, jadi tinggal 93.000. Tadi yang aku lewat atau aku skip ada di extra debt payment dan juga beberapa kategori. Mungkin nanti kalau masih ada sisanya aku akan kembali lagi, karena aku juga pengen nambahin di extra debt payment. Tapi karena sekarang belum bisa, jadi itu aku skip dulu. Dan aku akan ke savings challenges aku yang ada di You May Binder. Oke, yang pertama untuk RM saving. Ini RM saving tinggal satu lagi. Setelah itu aku akan selesai dan dana ini bisa aku pakai untuk extra debt payment. Jadi mungkin rencana aku tadi ingin nambahin extra debt payment, aku batalin aja. Toh aku akan bisa pakai ini nanti untuk dimasukkan ke extra debt payment kategori. Oke, next untuk 2025 Save Around the World. Karena kemarin aku udah anggarin untuk ramyun dan kimchi, sekarang aku mau anggarin untuk 2 kategori makanan lagi. Aku suka banana milk dan aku suka tteokbokki. Jadi itu 20.000 lagi untuk 2025 Save Around the World. Save Around the World. Ini 20.000. Kemudian saving aku untuk yang 2025 ini juga 20.000. Ini targetnya sampai dengan akhir tahun di 500.000. Dan ini aku tinggal punya 3.000. Oke. Sebetulnya harusnya aku jalanin pakai dadu dulu, baru aku taruh di sini. Tapi karena uangnya 3.000 dan itu nggak cukup, kayaknya itu bakal aku masukin ke tabungan aku yang 1000-an. It's not actually 1000-an. Jadi aku mau bikin kategori baru 2000-an deh. Tapi dia aku isi 3000. Jadi harusnya anggaran aku udah terisi semua. Tapi sebelum aku masukin ke masing-masing pecahannya, biasanya aku akan melakukan double check. Dan sebelum aku melakukan double check, aku juga mau nanya ke teman-teman nih gimana weeknya kemarin. Aku harap kalian semua dalam kondisi sehat ya, karena aku masih sedikit batuk. Jadi kalau suaraku masih kedengeran agak-agak parau karena masih agak batuk, udah hampir seminggu ini, tapi udah lebih baik dibanding minggu kemarin. Oke. Jadi aku sekarang akan ngelakuin double check dulu, dan nanti setelah aku pastiin nominalnya udah tepat di 2.150.000, aku akan kembali lagi untuk masukin ke masing-masing pecahannya. Oke, perfect. 2.150.000. Dan sekarang aku hanya perlu memasukkan pecahannya. Jadi untuk groceries aku mau di pecahan 20.000-an, 2, 4, 6, 8, 10. Dan 10.000-annya 5. Or maybe 5.000-annya. Jadi 150.000. Untuk bensin pakai selembaran 100, 3. Untuk parkir 5.000-an. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. 5 lembar 5.000-an dan 5 lembar 20.000-an. Jadi 125.000. Untuk kids 50, 20 dan 5. Untuk kindness 20.000 dengan pecahan 10. Untuk buffer 5.000-an 1 dan 2.000-an 5. Untuk bills ini aku pakai 50.000-an 2. Begitu juga dengan car maintenance. Car tax ini tidak aku tukarkan karena nanti dia akan aku pakaikan cash placeholder atau slip payment. Emergency fund 50.000, house tax 92, jadi 50, 70, 92. Kids activity 50, THR 30, RM saving 50, save around the world 20.000 dan 2025 juga 20.000.
serta sisanya ada di sini. Ini yang 1000-nya dalam bentuk koin atau lembaran, tergantung aku dapetnya berapa. Dan sekarang setelah semuanya udah keisi, aku tinggal tali ke bawah. Jadi untuk pecahan 100.000 aku butuh 3 lembar, ini totalnya 300.000. Untuk pecahan 50 aku butuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 400.000 ya, 400.000. Kemudian untuk pecahan 20.000 nya 10, 11, 12, 13, 14, jadi 280.000. Sementara untuk pecahan 10.000 nya aku butuh 2, 4, 6, 7, 70.000. Pecahan 5.000 nya 10, 15, 16, 17 lembar 5.000, jadi 85.000. Dan terakhir pecahan 2.000 nya ada 7, 14.000. Oke. Jadi kalau aku total 300, 400, 280, 70, 85, 14, 1.149.000 plus 1 juta dalam bentuk placeholder dan 1.000 dalam bentuk Rp1.000 koin atau lembaran. Totalnya 2.150.000. Tepat sesuai. Next yang aku harus lakukan, aku tinggal ngambil di sticky notes. Aku akan tulis berapa kebutuhan aku untuk masing-masing lembaran. Jadi 100.000 aku butuh 3 lembar. Itu berarti totalnya di 300.000. Kemudian untuk pecahan 50.000 nya aku butuh 8 lembar. Jadi totalnya 400.000. Untuk pecahan 20.000 nya di 14 lembar, jadi 280.000. Kemudian pecahan 10.000 nya di 7 lembar, jadi ini total 70.000. Pecahan 5.000 nya di 17 lembar, totalnya di 85.000. Dan terakhir pecahan 2000-annya aku perlu 7 lembar, totalnya 14.000. Jadi ini 2.149.000. Untuk nominal-nominal ini nggak semuanya bakal aku tukerin. Jadi biasanya aku hanya tukarkan untuk nominal-nominal kecil aja. Let's see. Jadi yang aku tukar hanya untuk pecahan 20, pecahan 10, pecahan 5. Pecahan 2000 nggak aku tukarkan juga karena aku masih punya beberapa pecahan 2000-an di rumah. Jadi aku tinggal tukar aja. Dan nanti ini tinggal aku bawa dan tukar ke teller. Bisa aku taruh di sini. Oke. Karena semua udah aku anggarkan dan udah aku tulis kebutuhannya berapa, berarti video aku juga udah selesai. Dan aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Dan ya, aku harap kalian bisa terus menikmati video-video aku. Dan mungkin kalau ada video yang kalian kepengen tonton, bisa kasih tahu ke aku. Kalau aku bisa buat videonya, tentu aku akan buat videonya. Tapi kalau enggak, mungkin bisa jadi masukan untuk video-video aku berikutnya. With that said, once again thank you. Have a great weekend and I'll see you in my next video. Bye-bye!